Nah, saudara sekalian, kita akan belajar malam ini dengan judul Bait Suci dan Pertumbuhan Iman. Minggu depan kita akan pelajari hari-hari raya orang Yahudi dan arti Injilnya. Dan setelah itu kita akan memulai dengan seri yang baru. Baik, ya saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan saudara ya mengikuti seri ini. Dan juga saya tunggu untuk kelanjutan seri berikutnya. Kemungkinan seri berikutnya adalah mengenal 10 hukum. Ya. Baik, pelajaran kita malam ini adalah bait suci dan pertumbuhan iman. Seperti biasa, outline-nya saya berikan dulu supaya saudara mudah mengikuti. Pertama, kita akan melihat tahapan iman dalam bait suci. Yang kedua, kita akan belajar segitiga pertumbuhan iman. Dan yang ketiga, kita akan ambil aplikasi ya. Baik, saudara sekalian, saudara lihat, mari kita lihat pertama pola pertumbuhan iman di dalam bait suci. Nah, kalau saudara lihat bait suci itu sebenarnya hanya terdiri dari dua bagian. Satu adalah ruang Maha Kudus. Isinya berisi 10 hukum dan tidak ada seorang manusia pun yang boleh masuk ke sana sembarangan kecuali imam besar dan pada hari Grafirat. Nah, bagian yang di depannya, yaitu ruangan kudus, kemudian dan halaman, itu bagian yang satu lagi. Jadi bait suci sebenarnya hanya dua bagian penting, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Nah, bagian belakang itu adalah tempatnya hukum Allah, kesucian Allah. Bagian depan adalah rencana Tuhan bagaimana kita bisa mencapai Allah yang maha suci. Jadi kalau begitu, Dena Bait Suci menceritakan rencana Allah, yaitu bagaimana manusia yang berdosa bisa menghampiri Allah yang suci. Jadi dengan gambar yang lain, saya ingin katakan bahwa Bait suci itu menceritakan betapa sucinya hukum Allah. Dan Tuhan menyediakan jalan keselamatan untuk mencapai Allah yang maha suci. Dan ini adalah seluruh rencana di bait suci, dan inilah seluruh isi Alkitab. Prinsip ini juga ditulis oleh Paulus di dalam Roma, ya. Semua orang telah melanggar hukum Allah dan Tuhan menyediakan jalan melalui iman. Mari kita baca dua ayat penting. Roma 3:23 Paulus tulis, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, berbuat dosa, kata lainnya adalah melanggar hukum. 1 Yohanes 3:4, dosa adalah melanggar 10 hukum Allah. Jadi, Roma 3:23 juga bisa dibaca demikian. Karena semua orang telah melanggar 10 hukum Allah dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi nasib kita adalah nasib orang-orang yang malang, ya. Tetapi orang malang ini diberikan jalan. Di dalam ayat berikutnya, Paulus lanjutkan. Roma 3:24 dan 25. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus telah ditentukan Allah untuk menjadi jalan pendamaian karena dosa. Jadi Yesuslah jalan melalui iman untuk bisa sampai kepada kemuliaan Allah. Jadi prinsip ini juga dijelaskan dengan jelas sekali oleh Paulus di dalam tulisan kepada orang Roma. Yesus juga menjelaskan bahwa saya, Yesus, dan hukum itu tidak bertentangan, justru saling melengkapi. Matius 5:17 dan 18, Yesus berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ya. Jadi, Yesus
dan hukum itu tidak bertentangan. Bukan pilih salah satu. Kalau mau Yesus, Yesus. Kalau mau hukum, hukum. Tetapi hukum dan jalan keselamatan, Yesus, hukum dan jalan keselamatan itu satu paket. Baik. Dan kita lihat bahwa di dalam bait suci, langkah iman, langkah menuju Allah yang suci adalah nomor satu di halaman. Yaitu apa? Kita harus bertobat. Di halaman itu, kalau orang berdosa dan dia menyadari dosanya, dia harus membawa seekor domba muda, tidak bercacat. Lalu dia harus bunuh sendiri, lalu dibakar. Apa yang dilambangkan oleh semua ini? Itu artinya langkah pertama untuk datang kepada Allah adalah bertobat, ya. Bahwa domba itu artinya mengakui dosa kita kepada Yesus Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 9 menggambarkan arti langkah pertama ini. Dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi langkah pertama adalah mengaku dosa kita. Langkah kedua, setelah di tempat pembakaran itu, di depannya ada baskom besar berisi air. Orang kalau mau masuk ke dalam bilik kudus, dia harus cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Semua harus dicuci-cuci pakai air. Artinya dia harus suci. Dia harus dibaptis, itu adalah lambangnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 menerangkan apa yang harus dilakukan setelah bertobat. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Baptis. Jadi setelah bertobat, Tuhan mengundang kita untuk dibaptis sebagai simbol bahwa kita sungguh-sungguh akan berjalan bersama Yesus Kristus. Nah, berikutnya, setelah baskom pembersihan air itu, air pembersihan itu, imam besar akan membawa darah ya domba itu masuk ke dalam ruangan kudus. Ruangan kudus itu terdiri dari 3 unsur. Dan di dalam ruangan inilah saya sebut sebagai pertumbuhan iman. Setelah bertobat, kita dibaptis. Langkah berikutnya adalah kita harus mengalami 3 hal ini. Dan 3 hal ini, kalau kita gambar, bentuknya segitiga. Sering orang sebut sebagai segitiga pertumbuhan iman. Ya. Oke, jadi kita sudah belajar bahwa di dalam bait suci ada 2 prinsip penting, yaitu hukum Allah yang suci itu hanya bisa dihampiri dengan pertumbuhan iman. Dan pertumbuhan iman dimulai dengan pertobatan, baptisan, lalu dilanjutkan dengan segitiga pertumbuhan iman. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar apa segitiga pertumbuhan iman ini. Mari kita masuk bagian yang kedua, segitiga pertumbuhan iman. Nah, di dalam ruangan kudus ini ada 3 perabot. Perabot yang pertama adalah dupa. Perabot yang kedua adalah roti. Perabot yang ketiga adalah lampu. Lampu berkaki 7. Apa artinya dupa, saudara sekalian? Dupa melambangkan doa. Beberapa waktu yang lalu saya telah terangkan bahwa dupa itu melambangkan doa orang kudus yang bisa sampai kepada ruang Maha Kudus hanya lewat asap dupa. Dan artinya lebih jelas diungkapkan dalam Wahyu 8 ayat 4 dikatakan, maka naiklah asap kemenyan bersama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Jadi doa itu seperti asap yang naik ke atas. Kita tahu bahwa antara bilik suci sama bilik maha suci itu
tirai pemisahnya ada celah di atas, ada gap. Hanya asap yang bisa masuk, orang tidak bisa lihat. Begitulah doa. Doa bisa sampai surga, tidak ada orang yang pernah melihat surga. Nah, di dalam dupa ini kita mau belajar 3 prinsip penting dari doa. Yaitu doa ini dikatakan dia melewati sebuah celah di atas ya. Dan yang mewakili permohonan kita, doa kita, bisa sampai kepada ruang di mana Allah berada adalah lewat asap. Dan asap itu adalah Yesus Kristus. Oh ya, kita sudah belajar bahwa asap ini harus wangi, asap ini harus harum. Ya, nggak boleh asap sembarangan asap ya, bukan asap yang api biasa, tetapi harus bahan-bahan dupa yang wangi sekali. Dan wangi ini melambangkan Yesus Kristus. Kita sudah belajar itu ya. Kalau begitu, dupa juga mengajarkan kita untuk berdoa mengandalkan nama Yesus sebagai perantara, yaitu doa dengan iman bahwa saya boleh menghadap Allah dalam nama Yesus. Dialah jembatan kita ke surga. Dia adalah duta besar mewakili saya ke surga. Dia adalah saudara saya yang memperkenalkan saya ke surga. Jadi dia seperti adalah seorang pembela saya. Dia adalah seorang juru damai. Yohanes 14 ayat 14. Yesus mengajar, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi itu sebabnya sekarang kita selalu berdoa dalam nama Yesus. Tuhan mau kita mengandalkan asap dupa yang wangi, itu sama dengan mengandalkan jasa kebaikan Yesus Kristus untuk doa kita diterima. Jadi nama Yesus itu seperti password ya untuk doa kita diterima Allah. Tetapi saudara sekalian, berdoa dalam nama Yesus janganlah kita lakukan dengan enteng ya, seperti seolah-olah hafalan. Tetapi kita mengatakannya dengan percaya, dengan iman. Dalam nama Yesus, pengantara surga dan bumi, saya berdoa. Dan kita katakan dengan penuh keyakinan, penuh percaya. Baik, yang kedua, dari dupa ini kita belajar bahwa doa itu yang bisa masuk ke dalam ruangan bilik maha suci adalah doa pribadi yang tulus. Yesus mengajar dalam Matius 6 ayat 5. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Matius 6 ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat di yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Inilah yang Yesus katakan bahwa doa pribadi, doa yang tidak pamer, doa yang tidak mencari perhatian, doa yang keluar dari isi hati kita, itulah doa yang disukai oleh Tuhan. Dan saudara sekalian, bukan berarti doa di umum tidak perlu, tetapi doa di umum itu hendaklah jangan panjang. Kenapa? Karena kalau panjang cenderung kita mungkin memikirkan ya berdoa untuk orang lain, untuk didengar orang. Tetapi isi hati kita tidak kita curahkan. Yesus memberikan contoh kepada kita bahwa sepanjang pengajarannya di dunia ini, Yesus mencontohkan bahwa kalau di depan umum doanya selalu pendek ya. Tetapi kalau doa pribadi dia panjang. Baik. Jadi doa pribadi dengan motif yang tulus ya. Kemudian Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa doa tadi dupa itu kan asap. Asap itu terus-menerus, bukan nyala sebentar, tetapi 24 jam itu asap naik terus ke ruangan maha suci. Artinya doa itu harus lebih sering dan dalam segala waktu ya. Di dalam Nehemia
Ya, kadang-kadang kita berpikir apa berdoa itu mesti bertelut, apa mesti tutup mata, lipat tangan. Tidak selalu, saudara sekalian. Ada contoh yang bagus, saya kutip ya, Nehemia 2, 4, dan 5, pengalaman Nehemia ya. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kamu inginkan? Dikatakan oleh Nehemia, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda dan seterusnya. Kita tahu peristiwa ini adalah peristiwa bersejarah di mana raja mengabulkan pembangunan kembali kota Yerusalem yang sudah hancur. Dan peristiwa yang penting ini dimulai dengan apa? Doa. Dan saya percaya ini doa sambil di depan raja adalah doa mata terbuka ya. Jadi ini doa dalam hati diam-diam. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, jangan lupa kalau dalam bahaya berdoa. Nggak usah tutup mata ya. Berkata kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu. 24 jam saudara boleh berdoa. Mungkin saudara di dapur, ya latihlah kebiasaan selalu berbicara sama Tuhan setiap saat. Ketika saudara melihat pemandangan yang bagus, bicara sama Tuhan. Saudara ketika dalam perjalanan, ya sambil buka mata boleh, lihat jalan sambil pegang setir, saudara berkata-kata kepada Tuhan. Kembangkanlah kebiasaan berdoa kepada Tuhan dalam segala waktu. Inilah nasihat Paulus untuk kebiasaan doa ya. Tadi asap 24 jam ya. Paulus katakan berdoalah senantiasa ya. Di dalam 1 Tesalonika 5:17 Paulus bilang tetaplah berdoa. Bahasa Inggrisnya bilang pray without ceasing. Artinya nggak berhenti-berhenti ya. Bahasa Indonesianya bagus juga ya, diterjemahkan tetaplah berdoa, terus berdoa. Jadi kembangkan kebiasaan berdoa senantiasa tanpa berkeputusan. Itu tentang doa ya, kita belajar 3 prinsip doa dari dupa. Kita yang kedua, pertumbuhan iman yang kedua adalah roti. Apa yang dilambangkan dengan roti ini? Roti melambangkan firman Tuhan ya, makanan firman Tuhan. 1 Petrus 2:2, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, bayi begitu lahir maunya minum susu. Ya, dan susu itu adalah melambangkan apa? Dalam King James Version lebih jelas ya. Desire the sincere milk of the word of God maksudnya ya, that ye may grow. Kalau begitu, untuk pertumbuhan rohani, setelah kita bertobat, jangan terus cuman ke gereja. Pelajari Alkitab ya. Dan belajar Alkitab ada 3 tahap ya. Dikatakan dalam Yohanes 5:39 dan 40. Yesus bilang, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi, walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi, untuk bisa mempelajari Alkitab, ada 3 tahap, saudara sekalian. Tahap pertama, tentu saja harus baca ya. Tetapi Yesus katakan baca tidak cukup. Orang Yahudi itu menyelidiki kitab-kitab suci dan Yesus puji bagus ya. Jadi selain baca kita selidiki. Kalau baca itu ya dari depan sampai belakang baca aja. Tetapi selidiki itu kita membaca untuk memahami. Kita membandingkan dan berusaha mengerti. Itu namanya selidiki ya. Tetapi kata Yesus, selidiki juga belum cukup. Ya, yang ketiga apa katanya? Kamu harus datang kepadaku, baru kamu dapat hidup yang kekal. Jadi yang ketiga kita harus menemukan Kristus di dalam kitab yang kita baca. Nah, poin ketiga adalah perbedaan antara banyak orang. Kenapa belajar Alkitab tapi sifatnya tidak berubah? Ada banyak orang yang belajar Alkitab, hidupnya berubah. Perbedaannya adalah apa? Nomor 3, mereka menemukan Kristus. Mereka mengenal Kristus di dalam tulisan yang mereka baca. Hidup mereka berubah. Jadi 3 tahap belajar ya. Dari roti kita belajar. Nah sekarang kita lanjutkan.
Langkah ketiga, segitiga pertumbuhan iman adalah lampu ya. Apa yang dilambangkan dengan lampu? Lampu itu kan menerangi ya, artinya itu bersaksi. Matius 5:14 Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Nah, jangan lupa Matius 5 urutannya dimulai dengan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang sedih karena dosa." Jadi orang yang sedih bahwa dia miskin di depan Tuhan, orang yang sedih karena dosa-dosanya, artinya bertobat. Langkah berikutnya, Yesus menerangkan bahwa setelah kamu bertobat, kamu harus berbuat sesuatu. Di dalam Matius 5:14, Yesus bilang, kamu adalah terang dunia. Jadi setelah bertobat, kita harus bersaksi. Itulah maksudnya supaya iman kita bertumbuh. Nah, bagaimana cara bersaksinya? Nah, saudara sekalian, lampu itu kan menerangi ya ke seluruh tempat di mana dia berada ya. Dia nggak pilih-pilih. Dan ini yang Yesus maksud dengan bersaksi. Matius 5 ayat 15 dan 16. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi cara bersaksi yang Yesus maksud kamu adalah lampu. Itu artinya melalui perbuatan ya. Jadi kabar baik buat saudara yang mungkin nggak bisa ngomong, nggak bisa berkhotbah. Saudara jangan kecil hati sebab Yesus minta kita untuk bersaksi melalui cara hidup kita, melalui perbuatan kita ya. Nah, cara yang kedua adalah menerangi. Yang kedua caranya adalah kalau kita menerangi itu cuman kasih tahu jalannya aja ya. Kan lampu itu tidak memaksa orang ya, cuman nunjukin jalannya dan orang mau lewat boleh, nggak lewat boleh ya. Kita tahu bahwa di dalam Yohanes 1 Andreas adalah murid Yesus yang pertama. Dan Andreas ini punya saudara namanya Simon Petrus. Mari kita lihat apa yang Andreas lakukan. 1 Yohanes 1 ayat 41 dan 42. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. 42. Ia membawanya kepada Yesus. Oh, Andreas tidak berkhotbah, dia cuman ajak bawa. Ayo coba lihat, lihat aja sendiri. Itulah artinya terang. Artinya mengajak, cuman menunjukkan aja. Kalau dia mau, syukur. Nggak mau, ya itulah tugas kita. Ya, Andreas adalah teladan buat kita. Kalau kita tidak bisa berkhotbah, kita ajak. Ya, ajak ke Bible study, ajak ke gereja, ajak ke kumpulan doa, ajak ke pelajaran Alkitab, ajak. Dan ada cerita di dalam Yohanes 1 mengajak orang yang ragu ya, orang itu bernama Nathanael. Filipus setelah jadi murid, dia bertemu dengan Nathanael dan dia cerita, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Nah, tetapi dalam Yohanes 1 ayat 46 ini Nathanael orangnya keras, kritis juga ya. Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Wah, ini orang ragu-ragu ya, orang kritis. Mungkin juga ya orang yang ya artinya punya agama pendapat sebelumnya. Di ayat 47 menarik sekali, kata Filipus apa kepadanya? "Mari lihatlah." Kalau bahasa hari-hari gini, udah coba aja, lihat aja sendiri. Jadi dia tidak banyak berkhotbah, dia hanya mengajak, meyakinkan orang yang ragu. Jadi cara kedua bersaksi adalah cukup ajak ya. Dan yang ketiga tentu saja adalah mengajar ya. Yesus mau kita mengajar. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan
Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi mengajar. Nah, saudara sekalian, pertumbuhan iman kita bertahap, bukan? Mungkin pertama kita baru bersaksi melalui perbuatan. Kedua, mungkin kita mulai bisa bersaksi melalui mengajak. Tetapi kita belum bisa mengajar. Caranya bagaimana? Latihan, ya. Latihan di gereja, latihan di keluarga. Satu hari saya tertarik sama Alkitab dan saya pengen ngajar tapi nggak berani, nggak tahu caranya. Saya hubungi seorang teman saya, anaknya kebetulan tidak ke gereja. Saya bilang, oh anakmu tidak ke gereja, boleh nggak saya belajar ngajarin Alkitab ke anakmu? Oh, teman saya senang sekali. Tentu saja boleh. Dan sejak itulah saya berlatih mengajar. Anaknya ini mengajak temannya, temannya mengajak temannya, temannya mengajak temannya lagi. Akhirnya grup Bible study kita jadi tambah besar. Dan 2 orang di antaranya akhirnya bergabung menjadi anggota gereja. Semuanya itu dimulai dengan belajar mengajar. Jadi cobalah latihan mengajar, ya. Sebab dengan mengajar kita pasti terpaksa akan makin belajar, ya. Baik. Jadi 3 cara untuk mengajar. Baik. 3 cara untuk bersaksi. Jadi sebagai rangkuman saudara sekalian, inilah segitiga pertumbuhan iman yang dicontohkan dalam bait suci. Yang pertama, berdoa dengan 3 prinsip. Belajar Alkitab dengan 3 tahap. Dan belajar bersaksi dengan 3 cara tadi. Jadi inilah segitiga pertumbuhan iman. Nah, saudara sekalian, sebagai penutup, izinkan saya untuk ambil aplikasi, ya. Aplikasinya adalah pengkritik yang murtad. Yohanes 12 ayat 4 dan 5 menceritakan seorang murid Yesus, tukang kritik, akhirnya menjadi seorang murtad. Saya kutip ayat 4 dan 5. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, ya, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Nah, saudara sekalian, ayat ini kelihatannya sepintas bagus bahwa dia menghargai uang, pengen efisiensi, tetapi di balik itu semua adalah dia memang seorang tukang kritik dan dia memang cinta uang. Dia mau uangnya itu, ya, Alkitab ayat berikutnya katakan dia suka mencuri uang kas yang dipegangnya. Jadi dia pencuri, ya, dia bendahara yang tidak jujur. Nah, saudara sekalian, Yudas Iskariot ternyata memiliki sifat pengkritik. Dia nggak puas. Dia nggak puas kenapa Yesus menolak murid yang kaya. Dia nggak puas kenapa Yesus bisa bikin mujizat tapi hidupnya terlalu sederhana. Dia tidak puas kenapa Yesus tidak cepat mengalahkan Roma. Tidak puas, tidak puas, tidak puas. Kritik, kritik, kritik. Dan pengkritik ini akhirnya menjadi orang yang murtad dan mengkhianati Yesus. Saudara sekalian, ini adalah sebuah aplikasi yang saya mau ambil. Belum lama ini saya bertelepon dengan seorang sahabat lama saya yang tidak bertemu. Dia adalah seorang yang sangat terkenal di gereja. Dia adalah seorang pemimpin. Dia, keluarganya bahkan telah membuka banyak lahan Injil. Jadi ini keluarga perintis lah, pionir-pionir. Dan mereka punya nama yang terkenal. Tetapi sahabat saya ini adalah seorang kritikus gereja. Dia kritik dari pimpinan tertinggi sampai paling rendah. Dia kritik semua kebobrokan hamba Tuhan. Dia kritik tata cara pemerintah, pengaturan gereja. Dia kritik ini, kritik itu, kritik, kritik, kritik. Sampai akhirnya saya memang jarang bertemu dengan dia lagi. Satu hari ketika kami bicara dan berkenalan, saya tanya kabar anak-anaknya. Dan inilah informasi yang saya dapat.
Dia bilang, anak-anak saya tidak lagi ke gereja. Tolong doakan mereka. Saya jadi merenung. Kenapa keluarga orang besar, bintang-bintang di gereja, pionir-pionir, orang pintar, orang setia di gereja, sekarang anaknya tidak mau ke gereja. Saya jadi ingat kisah Yudas Iskariot, pengkritik yang murtad. Saudara sekalian, kurangilah kritik. Yudas Iskariot mengingatkan kita bahwa mengkritik gereja, mengkritik kelemahan-kelemahan di organisasi, kelemahan orang lain, tidak pernah membuat iman kita bertumbuh, malah membuat kita makin kerdil, dan mungkin akan mematikan kerohanian kita. Jadi, mari kita berhenti mengkritik, banyak berdoa, banyak belajar Alkitab, dan banyak bersaksi cari jiwa. Sebagai bagian yang terakhir, izinkan saya untuk menghimbau kita semua. Ya, berhentilah mengkritik. Mari kita bertumbuh. Dengan cara apa? Banyak berdoa, banyak belajar Alkitab, dan rajin mencari jiwa. Dengan demikian, semoga kita makin dikuatkan, dan kerohanian kita akan makin bertumbuh. Dan waktu Yesus datang, kita dapati setia. Dan semoga bukan cuma kita yang setia, kita memberi contoh yang baik kepada anak dan cucu kita, supaya mereka setia kepada Tuhan.